Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji normalitas. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari uji distribusi normal adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran apakah data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik atau statistik inferensial. Selanjutnya ada macam-macam uji normalitas. Uji normalitas dibagi menjadi 5, yaitu uji grafik, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas 2 uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode Kolmogorov-Smirnov. Metode ini merupakan uji normalitas yang paling banyak dipakai, sebab memberikan perhitungan yang sederhana dan hasil yang cukup akurat. Namun metode ini memiliki kelemahan, di mana ia memiliki handal dan reliable jika sampel yang digunakan di atas angka 200. Jadi, uji normalitas data Kolmogorov cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki banyak sampel. Dengan begitu, data dapat terinci dengan baik dan terhitung secara sempurna menggunakan rumus yang dimiliki. Penggunaan metode Kolmogorov-Smirnov memiliki 3 syarat sampel data, yaitu yang pertama data sampel fleksibel, yakni bisa untuk N besar maupun untuk N kecil. Yang kedua, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Dan yang terakhir, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada metode Shapiro-Wilk. Metode ini berbeda dengan Kolmogorov. Uji Shapiro-Wilk lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki sedikit sampel. Uji Shapiro-Wilk merupakan adaptasi dan bentuk pengembangan dari uji Kolmogorov, sehingga ia bisa memberikan perhitungan yang lebih akurat untuk sampel di bawah 200. Dua data tersebut dapat dihitung menggunakan aplikasi SPSS menggunakan fitur Explore. Kita bisa mulai mencoba melakukan perhitungan ketika sudah menentukan pilihan variabel dan sampel yang dihendak dihitung. Penggunaan metode Shapiro-Wilk memiliki 3 syarat sampel data, yaitu sampel data bersifat random, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif, dan yang terakhir data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menguji normalitas dari data yang telah saya peroleh. Data di sini merupakan nilai pre-test dan post-test dari 2 kelompok yang berbeda. Nah, bisa dilihat ini merupakan data yang telah saya input. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat pada kolom label saya memberikan judul pada masing-masing datanya. Kemudian pada kolom measure, saya mengubahnya menjadi scale pada keempat data. Setelah itu kita analyze. Kita pilih deskriptif statistik, lanjut explore, lalu keempat variabel yang tadinya ada di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan ke kolom dependent list. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita klik plots dan checklist yang normality post with test. Selanjutnya continue, lalu OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data yang telah kita kerjakan tadi. Di sini terdapat beberapa tabel dan tabel ini, table test of normality akan kita gunakan. Terutama yang sig-nya, yang sig masing-masing uji akan kita gunakan dalam laporan hasil uji normalitas yang akan saya buat di bagian selanjutnya. Di sini sudah terdapat laporan hasil uji normalitas. Hipotesa statistik H0, data berasal dari populasi berdistribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
dan alfanya kita menggunakan 5%. Adapun kriteria uji, H0 ditolak jika sig atau p-value kurang dari alfa, dan H0 diterima jika sig atau p-value lebih besar sama dengan dari alfa. Selanjutnya di sini sudah terdapat tabel dari hasil output tadi. Bisa kita lihat di sini sudah terdapat sig dari masing-masing uji. Di sini merupakan sig dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya sebelah sini merupakan sig dari uji Shapiro-Wilk. Sig ini nantinya akan kita tes dengan alfa, apakah lebih besar ataukah lebih kecil, sehingga nantinya kita bisa menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan menguji keempat data yang sudah kita peroleh tadi. Yang pertama kita uji pretest kelas eksperimen. Di sini kita bisa lihat kita menguji sig dari masing-masing uji tadi. Ada uji Kolmogorov dan uji Shapiro-Wilk. Kita menguji apakah sig dari masing-masing uji tadi lebih kecil ataukah lebih besar sama dengan dari 0,05 atau lebih besar dari alfa. Dan bisa kita lihat di sini ternyata yang tepat adalah yang pertama dari uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,178 lebih besar sama dengan dari 0,05, dan untuk uji Shapiro-Wilk 0,068 lebih besar sama dengan dari 0,05. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, data pada nilai pretest kelas eksperimen yang diuji dengan Kolmogorov berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan yang kedua, data pada nilai pretest kelas eksperimen yang diuji dengan Shapiro-Wilk berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, ini kenapa bisa disimpulkan datanya berdistribusi normal? Sebab H0-nya diterima karena sig atau p-value-nya lebih besar sama dengan dari alfa. Selanjutnya nomor 2 yaitu post-test kelas eksperimen. Pengerjaannya sama seperti tadi. Di sini kita bisa lihat ternyata sig dari uji Kolmogorov lebih kecil dari alfa, sementara untuk uji Shapiro-Wilk lebih besar dari sama dengan 0,05. Sehingga kesimpulannya, data pada nilai post-test kelas eksperimen yang diuji dengan Kolmogorov tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, sebab H0-nya tidak diterima. Sedangkan data pada nilai post-test kelas eksperimen yang diuji dengan Shapiro-Wilk berasal dari populasi berdistribusi normal, sebab H0-nya bisa diterima, yaitu p-value-nya lebih besar sama dengan dari alfa. Selanjutnya ada pretest kelas kontrol. Di sini sig dari uji Kolmogorov ternyata lebih kecil dari alfa. Sementara untuk sig dari uji Shapiro-Wilk lebih besar dari sama dengan alfa, sehingga bisa ditarik kesimpulan data pada nilai pretest kelas kontrol yang diuji dengan Kolmogorov tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, sebab H0-nya tidak diterima. Sedangkan data pada nilai pretest kelas kontrol yang diuji dengan Shapiro-Wilk berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya yang terakhir ada post-test kelas kontrol. Kita lihat di sini, ternyata sig dari uji Kolmogorov lebih kecil dari alfa, sedangkan uji Shapiro-Wilk sig-nya lebih besar sama dengan dari alfa. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, data pada nilai post-test kelas kontrol yang diuji dengan Kolmogorov tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, sebab H0-nya tidak diterima, dan data pada nilai post-test kelas kontrol yang diuji dengan Shapiro-Wilk berasal dari populasi berdistribusi normal, sebab H0-nya diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.